Yosua melanjutkan peperangan melawan berbagai bangsa yang masih menguasai tanah Kanaan. Tanah ini diisi oleh berbagai bangsa yang besar dan kuat, termasuk orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, Girgas, dan Yebus. Masing-masing suku ini memiliki benteng yang kuat dan seringkali dipimpin oleh para raksasa atau pahlawan yang menakutkan. Meskipun demikian, bangsa Israel diberi kemenangan oleh Tuhan dalam setiap peperangan yang mereka hadapi. Dalam Yosua 11 ayat 21 dan 22, kita membaca, pada waktu itu, Yosua datang dan memusnahkan orang-orang Enak yang tinggal di pegunungan, di Hebron, di Debir, di Anab, dan di seluruh pegunungan Yuda, serta di seluruh pegunungan Israel. Yosua menumpas mereka dengan habis. Tidak ada seorang pun yang tinggal, hanya orang-orang yang tinggal di Gaza, di Gad, dan di Asdod yang masih ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun para raksasa ini sudah mulai diusir, beberapa masih bertahan di daerah-daerah tertentu seperti Gad, Gaza, dan Asdod. Seiring berjalannya waktu, bangsa Israel berhasil mengusir mereka dan menaklukkan lebih banyak wilayah di tanah Kanaan. Raksasa Goliat yang terkenal dalam kisah pertempuran antara Daud dan Goliat adalah salah satu contoh terakhir dari para raksasa yang masih ada di Kanaan pada masa pemerintahan Raja Saul. Goliat berasal dari Gad, salah satu kota yang masih dihuni oleh keturunan Enak dan Refaim. Dalam 1 Samuel 17 ayat 4, Goliat digambarkan sebagai seorang petarung dari perkemahan Filistin. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta dan 1 jengkal, sekitar 2,9 meter. Goliat adalah simbol dari ancaman yang masih ada, yang mengingatkan bangsa Israel akan kekuatan raksasa-raksasa yang mereka hadapi di tanah Kanaan. Namun, meskipun tampak tak terkalahkan, Daud yang masih muda dan seorang gembala dengan iman kepada Tuhan berhasil mengalahkan Goliat dengan hanya menggunakan umban dan batu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau tantang." Kemenangan Daud atas Goliat bukan hanya kemenangan pribadi bagi Daud, tetapi juga simbol kemenangan Tuhan atas para raksasa dan ancaman-ancaman yang dihadapi bangsa Israel. Sejak saat itu, para raksasa keturunan Enak dan Refaim mulai benar-benar musnah, terutama ketika pasukan Daud melanjutkan pertempuran melawan orang-orang Filistin. Setelah Goliat tewas, pertempuran terhadap keturunan raksasa di Gad dan kota-kota Filistin lainnya terus berlanjut. Dalam 1 Tawarikh 20 ayat 4-8, kita membaca tentang pertempuran lanjutan melawan orang Filistin, di mana pasukan Daud dan para pahlawannya, termasuk Sibkhai, Elhanan, dan Yonatan, berhasil mengalahkan keturunan Goliat yang masih ada. 1 Tawarikh 20 ayat 4 mencatat bahwa Sibkhai, orang Husa, membunuh Sipai, seorang dari keturunan raksasa, Rafaim, dan mereka ditaklukkan. 1 Tawarikh 20 ayat 5 mencatat lagi, Elhanan anak Yair membunuh Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dalam 1 Tawarikh 20 ayat 6, pertempuran lainnya tercatat, dan terjadi lagi peperangan di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. Jadi jumlahnya 24. Ia juga lahir dari raksasa, dan dia mengutuk orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, saudara Daud, membunuhnya. Kemenangan ini menunjukkan bahwa meskipun para raksasa ini sudah mulai berkurang, ancaman mereka tetap ada. Namun dengan Tuhan yang menyertai, bangsa Israel terus memenangkan pertempuran dan menumpas keturunan para raksasa yang mengancam mereka. Pada masa pemerintahan Raja Uzia, perjuangan untuk mengusir sisa-sisa raksasa di wilayah Asdod dan kota-kota Filistin lainnya terus berlanjut. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 6, kita membaca, "Dan dia maju, dan dia berperang melawan orang Filistin, dan merobohkan tembok Gad, dan tembok Yabne, dan tembok Asdod, lalu membangun kota-kota di sekitar Asdod dan di antara orang-orang Filistin."
Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar raksasa telah diusir dan dikalahkan, masih ada wilayah yang harus diperjuangkan. Raja Uzia berperan dalam memperkuat pertahanan Israel dan mengusir musuh-musuh mereka dari kota-kota yang dikuasai orang Filistin. Cerita ini menggambarkan proses panjang perjuangan bangsa Israel dalam menaklukkan tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk para raksasa dan bangsa-bangsa besar yang kuat, iman kepada Tuhan memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dari Kaleb dan Yosua yang beriman teguh kepada Tuhan, hingga Daud yang melalui keberaniannya dan iman yang luar biasa mampu mengalahkan Goliat, kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya dalam pertempuran mereka. Setiap kemenangan yang mereka raih adalah bukti dari kuasa dan janji Tuhan yang tidak pernah gagal.